Sampai 5:30, sisa waktu tanya jawab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya senantiasa mengawali majelis-majelis kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya senantiasa kita lantunkan setelah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini sesuai dengan agenda daurah kita di masjid yang mulia ini, kita akan membawakan sebuah materi yang berkaitan dengan fikih wanita, berjudul Suamimu Surgamu atau Nerakamu. Judulnya Suamimu Surgamu atau Nerakamu. Ini pembahasan sekalipun berkaitan erat dengan kaum ummahat, kaum akhwat, kaum hawa, tetapi juga sangat erat kaitannya dengan kaum Adam, para suami, agar mereka berada di atas
kebaikan dan ridho Allah Subhanahu wa taala, terkhusus mereka yang sudah punya pasangan hidup, mereka yang sudah berstatus sebagai suami istri. Maka harus dipahami bagi para ummahat bahwa suamimu adalah surga bagimu atau bisa menjadi neraka bagi kamu. Keterangan ini dan judul ini sebenarnya terambil dari sebuah hadits yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, Al-Imam An-Nasa'i, dan selainnya juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam Malik dalam Muwatta'nya, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Dan hadits ini disahihkan dan disepakati oleh Imam Al-Zahabi serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dari salah seorang sahabiyah yang dia merupakan bibi dari sahabat Husain ibnu Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu. Diceritakan, ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari bibinya Husain pernah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha. Maka Rasulullah pun bertanya kepadanya dengan satu pertanyaan, adatu zaujin anti? Kata baginda Nabi, apakah anda sudah punya seorang suami? Tanya Rasulullah kepada bibinya Husain ini. Faqalat na'am. Maka dia pun menjawab, iya, aku sudah punya suami ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, kaifa anti lahu? Kata Rasul, bagaimana posisi kamu terhadap suamimu itu? Bagaimana posisi kamu terhadap suamimu itu? Maka dia pun berkata, ma'aluhu illa ma'ajazu anhu. Ya Rasulullah, aku tidak pernah mengurangi haknya. Aku jalankan, aku penuhi hak suamiku itu, kecuali terhadap terhadap apa yang aku tidak sanggup untuk menunaikannya. Adapun yang aku sanggup, yang aku mampu, aku tunaikan ya Rasulullah. Jawab wanita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengarkan itu Rasulullah bersabda, unduri aina anti minhu. Perhatikanlah di mana posisi kamu di hadapan suamimu. Kenapa? Fa innahu jannatuki au naruki. Karena sesungguhnya suamimu itu bisa menjadi surga bagi kamu, atau sebaliknya dia akan menjadi neraka bagi kamu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadits yang mulia inilah tema kita terbentuk. Suamimu adalah surga bagimu atau neraka bagi kamu. Para hadirin wal hadirat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah, dari hadits ini salah seorang ulama kaum muslimin yang bernama Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan sebagaimana dalam kitab beliau Fathul Qadir, kata beliau, huwa sababu lidukhulikal jannah biridahu anki
wa sababu lidukhulikan nar bisukhtihi alaiki. Kata beliau, makna hadits ini bahwa suamimu, wahai para wanita, wahai para istri, bisa menjadi surga bagimu atau bisa menjadi neraka bagi kamu. Maksudnya, kata beliau, suamimu itu adalah sebab yang bisa memasukkan kamu ke surga dengan keridhaannya kepadamu, asalkan dia ridho kepadamu. Dan sebab yang akan memasukkan kamu ke dalam neraka karena kemarahannya kepadamu. Coba para hadirin, para akhwat dan ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah, pentingnya seorang istri mencari keridhaan suaminya. Dan betapa besar marahnya Allah, murkanya Allah ketika kamu membuat murka suamimu kepada dirimu. Maka kata beliau, fa'ahsini isyratahu wa la tukhalifi amrahu fima laysa bima'siyatin. Maka daripada itu, perbaguslah ketika kamu bergaul dengan suamimu, dan jangan pernah menyelisihi perintahnya. Ya, selama bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat besar bagi para istri, nasihat agung bagi para istri, ya, untuk memperbaguskan pergaulannya dengan suaminya, dan jangan pernah menyelisihi perintah suaminya selama perintah tersebut bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau wajib taat. Adapun kalau dia memerintahkan kepada maksiat, maka Rasulullah menyatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun kalau sudah bermaksiat kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari keterangan ini, para ulama menyimpulkan beberapa pembahasan penting dari hadits yang mulia tadi. Demikian pula komentar Imam Al-Munawi tadi, ya. Maka ada beberapa faidah-faidah yang mesti dicatat. Yang pertama, para akhwat dan para ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah, betapa agungnya hak suami di atas istri. Ya. Dan itu sebanding dengan tanggung jawabnya yang besar untuk menafkahi, untuk melindungi, untuk menjaga, untuk mendidik istrinya, dan menjaga istrinya jangan sampai terjerumus ke dalam api neraka. Itulah tugas besar suami. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu. Tidak cukup cuma dirimu. Wa ahlikum, tapi jaga juga keluargamu, istri dan anakmu. Jaga itu. Jaga dari apa? Jagalah mereka dari api neraka. Subhanallah. Kalau pada hari ini, ya, kita tidak akan rela, tidak akan membiarkan kalau ada anak kita misalnya bermain api, kemudian dekat-dekat di situ, kita pasti cegah. Nah, itu api di dunia yang tentunya jauh lebih ringan. Tapi kenapa kita masih lalai dengan api yang ada di akhirat sana, dan kita tidak peduli dengan hal tersebut. Qu anfusakum wa ahlikum nar, kata Allah. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ai allimuhum wa addibuhum." Bagaimana cara menjaga mereka? Ajarkan kepada mereka ilmu
Ajarkan kepada mereka adab. Itu tugas besar seorang suami. Seorang suami bukan hanya ditugaskan untuk mencari nafkah, bukan. Tetapi di antara tugas seorang suami adalah mendidik istrinya. Iya. Seorang istri bisa mengadu di hadapan Tuhannya kelak pada hari kiamat nanti. Ketika dia hanya dia yang soleh, sementara dia tidak hiraukan istrinya. Mana tanggung jawabmu? Istrimu akan mengadu kepada Allah nanti. Dia akan berkata, ya Allah, si fulan suamiku itu taunya cuma mencari nafkah, tapi untuk mendidikku, untuk mengajariku agama, dia tidak pernah mengajari aku agama. Suami akan dimintai pertanggungjawaban tentang hal tersebut. Nah, ini para akhwat dan ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini pelajaran yang kita bisa ambil. Kemudian juga dari hadits yang mulia tadi menunjukkan kepada kita betapa besarnya dosa durhaka kepada suami. Betapa besarnya dosa seseorang wanita yang durhaka sama suaminya, yang berani melawan suaminya. Nah, disebut sebagai istri yang durhaka. Nauzubillahi min dzalik. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada para wanita agar jangan sampai kalian durhaka kepada suami kalian. Kalau kalian tetap durhaka, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para suami. Disebut dalam Quran di surat An-Nisa ayat 34. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita. Karena sebab Allah lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Dan dengan sebab apa yang Allah berikan kepada mereka, kepada para suami untuk menafkahkan harta-harta mereka buat istri-istri mereka. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita-wanita salihat adalah mereka-mereka yang taat, mereka-mereka yang pandai menjaga kehormatan dirinya tatkala suaminya tidak ada, dengan sebab penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Iya. Nah, kemudian kata Allah, wallati takhafuna nusyuzahunna. Adapun kepada istri-istri yang kalian khawatirkan nusyuznya mereka, yang kalian khawatirkan kedurhakaan kepada mereka, maka apa yang perlu dilakukan oleh suami? Lihat tahapan-tahapannya. Fa'iduhun, nasihati mereka. Tahapan pertama, nasihati mereka, ingatkan mereka. Ya, barangkali mereka mau sadar, barangkali mereka mau mengingat, barangkali mereka mau taubat, barangkali mereka mau istighfar, barangkali mereka mau kembali lagi. Fa'iduhun, nasihati dulu. Tidak mempan nasihat, tahapan kedua. Wahjuruhun, boikotlah mereka fil madaji'. Boikotlah mereka ya dari tempat-tempat tidur mereka, pisah ranjang. Ini tahapan kedua ini. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Tidak mempan juga ya. Kalau tidak mempan juga, wadribuhun, pukullah mereka. Berarti boleh mukul istri? Boleh mukul istri? Dalam ayat boleh. Tapi jangan sampai mukul istri membabi buta dia. Ya. Nggak boleh. Dalam ayat itu wadribuhunna, pukullah mereka, dorban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak mencederai.
Sebagian salaf ada yang mengatakan kalau kau harus pukul istrimu karena sudah tak mempan dinasehati, tak mempan pisah ranjang, pukullah telapak tangannya. Nah, pukul telapak tangannya. Ya. Nah, ini ada sebagian suami ditinjunya istrinya. Nah, subhanallah, itu zalim namanya. Tak boleh. Ya. Para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu pun setelah tahapan sebelumnya. Ada juga sebagian orang itu, ya, sedikit aja salah langsung istrinya langsung ditonjoknya. Ya. Langsung apa? Dipukulnya. Ini keliru. Tidak sesuai dengan tahapan-tahapan menasehati. Ini tuntunan dalam Quran ini. Tuntunan di dalam Al-Quran. Fa in ata'nakum, dan kalau mereka taat kepada kalian, fala tabghu alaihinna sabila, maka jangan kata Allah Subhanahu wa taala kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Ya, untuk menyusahkannya. Innallaha kana aliyan kabira, sesungguhnya Allah zat yang maha tinggi lagi zat yang maha besar. Ini para akhwat dan ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian di antara pelajaran yang lainnya dari hadis yang mulia tadi, kita bisa mendapatkan pelajaran wajibnya bagi istri untuk menuruti semua perintah suaminya. Ya. Itulah makna seorang suami sebagai pemimpin. Yang namanya pemimpin mesti ditaati. Yang namanya pemimpin mesti ditaati. Ya. Tidak bisa berubah ini. Itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin kata Allah bagi para wanita. Ya. Karena Allah yang lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Makanya kepemimpinan itu ada pada laki-laki. Jangan dibalik. Kapan ada rumah tangga, justru istrinya yang jadi pemimpin, yang memegang kendali, itu rumah tangga yang tidak sehat. Karena menyelisih. Ya, yang benar itu laki-laki yang jadi pemimpin. Jangan sampai dibalik. Ya. Ini para akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, makanya terhadap semua perintahnya wajib kau sami'na wa ta'na. Wajib kau dengar dan kau taat. Selama, ini catatannya, selama dia tidak memerintah kepada maksiat. Karena kalau dia memerintah kepada maksiat, ya tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah, walaupun itu harus ya bertentangan dengan suaminya sendiri. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya harus lebih didahulukan. Ini para akhwat dan ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari faedah yang kita bisa ambil dari hadis dan keterangan tadi, menunjukkan bahwasanya suami istri harus saling menjaga, memperhatikan dan memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Itulah sebab keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Dalam berumah tangga, suami istri itu ada hak dan kewajiban. Ada hak bagi seorang istri, ada kewajiban bagi seorang istri. Suami juga demikian. Ada hak bagi suami, ada kewajiban yang dijalankan oleh suami kepada istrinya. Dan itu sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing sebagai suami dan istri. Tapi yang dinasihatkan oleh para ulama, sebagai suami, fokuslah untuk menjalankan kewajibanmu. Jangan terlalu menuntut hakmu. Istri juga begitu. Fokuslah menjalankan kewajibanmu, jangan terlalu menuntut hakmu. Karena kalau hakmu tidak diberikan di dunia, Allah yang akan berikan nanti di akhirat. Nah, sebagian orang justru sebelum dia tunaikan kewajiban, dia tuntut haknya dulu. Mana hak saya? Lah kewajibanmu nak kau jalankan. Iya.
Ini suami istri ini. Jangan sampai fokusnya kepada haknya saja. Mana hak saya? Kok tidak diberikan kepada saya? Nah, dalam syariat kita justru fokuslah kepada kewajibanmu. Karena kewajiban harus kau jalankan. Kau tidak jalankan, kau berdosa. Tapi hak tidak diberikan kepadamu, Allah nanti yang akan berikan. Jangan khawatir. Nah, ini para akhwat dan ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir jamaah sekalian, pentingnya ilmu agama dalam rumah tangga. Iya. Pentingnya ilmu agama. Nah, ilmu inilah yang akan membimbing bahtera dalam berumah tangga supaya lebih terarah. Makanya para ulama itu memperumpamakan rumah tangga itu bagaikan perahu atau kapal. Kaptennya itu ya suami, ya. Didampingi oleh anak buah kapal kapten itu kan. Nah, itulah istri, ya, yang membantunya supaya kapal itu tetap stabil, tidak karam, tidak tenggelam dia, tidak salah arah dia. Harus ada kerjasama. Kalau dia sendiri saja yang menjalankan, tidak bisa jalan. Ya, rumah tangga itu. Atau kalau misalnya terjadi kegoncangan, ya, bisa karam kapalnya. Ada yang lebih parah lagi, terbelah dua kapalnya. Itulah kehancuran rumah tangga. Nah, ini para ikhwah dan akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, makanya ini dari perkara-perkara yang mesti kita perhatikan. Ya, di dalam berumah tangga ada hak dan kewajiban yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita lalai darinya. Ya, ini hadits yang mulia memberikan kita banyak pelajaran sebenarnya. Ya, di dalam berumah tangga, ya, dalam mengatur biduk jalannya rumah tangga harus sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan hal tersebut harus dengan bimbingan ilmu. Harus dengan bimbingan ilmu, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan emosi, bukan dengan perasaan. Bukan. Tapi dengan ilmu agama. Iya. Makanya dahulu sahabat Nabi SAW bukan tidak ada masalah dalam rumah tangganya, ada masalah dalam rumah tangganya, tapi apa? Bisa selesai dengan baik. Terlebih ketika mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Prinsipnya Nabi, kalau ada permasalahan dalam rumah tangga, beliau pegang ayat wasulhu khair, berdamai itu jauh lebih baik. Berdamai itu jauh lebih baik. Cari solusi, cari jalan tengah. Bagaimana supaya ya merangkul kembali, bagaimana bisa rujuk kembali. Itu yang selalu diupayakan dan diusahakan. Kecuali terhadap ya rumah tangga yang mungkin tidak bisa jalan, ya, yang mana tujuan rumah tangga tidak bisa tercapai di situ, sehingga tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan lain kecuali harus berpisah. Maka kalaupun harus berpisah, maka berpisah secara baik-baik, bukan saling bongkar aib. Ada juga orang itu kalau sudah berpisah saling bongkar aib dia. Oh, dulu mantan saya itu begini-begini, dibongkar aibnya, subhanallah. Nah, ini tidak sepantasnya. Ya. Apalagi kalau kau sudah punya anak, ya, biar bagaimanapun dia tetap ibu dari anak-anakmu, ya kan? Dan suami, mantan suamimu tetap dia ayah bagi anak-anakmu. Jangan pernah kau jelekkan pasanganmu di depan anakmu. Itu kalau memang harus berpisah. Tapi kan sebagian orang tidak begitu. Nah, ini para akhwat dan ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini dari perkara yang hendaknya kita perhatikan. Ya, ada tugas, ada kewajiban, ada perkara-perkara yang dituntut dari sang suami, dan ada perkara-perkara yang dituntut dari seorang istri. Di sini kami ingin sedikit menyinggung hal tersebut. Iya, para akhwat dan para ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian dalam permasalahan ini. Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah berpesan kepada para suami, istausu bin nisa'i khaira, berwasiatlah kalian dengan baik-baik kepada para istri kalian. Ya, artinya apa? Kalau mendidik istri itu harus lemah lembut, ya. Jangan kasar, ya. Harus lemah lembut, ya. Makanya dalam sebagian hadis kata Nabi, walinu bil qawarir, berlemah lembutlah kalian terhadap botol-botol itu. Bagaimana kalau kita pegang botol itu kan? Khawatir pecah dia kan? Begitulah kepada istri itu, ya. Dan Nabi menyebut bahwa tidaklah seorang wanita kecuali tercipta minadh-dhila, dari tulang rusuk yang bengkok. Tidak lurus dia, bengkok dia. Ya, kata Nabi, kalau kau paksa dia lurus, patah dia. Tidak bisa. Tapi kalau kau biarkan, tetap bengkok dia. Kalau begitu bagaimana Ustaz? Sabar. Ya, sabar memang. Ini para akhwat dan ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Istausu bin nisa'i khaira, berwasiatlah dengan baik-baik kepada istrimu. Sabar di dalamnya. Jangan kau gegabah. Iya. Ini para akhwat dan ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ingat, pedoman kita, tauladan kita dalam hal ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pendidik terbaik, bukan hanya kepada umatnya tapi kepada istrinya juga. Apa kata Nabi itu? Dalam hadits Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan haditsnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah yang terbaik kepada istrinya. Coba, yang paling baik kepada kalian, kalau kalian ingin jadi orang yang terbaik, maka jadilah kalian orang yang paling baik kepada istrinya. Ada orang itu, ya, kalau sama orang lain, masya Allah baiknya, lembutnya. Tapi kalau sudah ketemu istrinya, garang dia. Ya. Harusnya kelemah lembutan, kebaikan yang pertama merasakannya adalah istri-istri kita sebelum orang lain. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, kata Nabi, dan saya ini adalah yang terbaik kepada istriku. Jadi Nabi sebut saya yang terbaik kepada istriku. Iya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal Umar? Ya, beliau itu dikenal orangnya tegas kan. Tidak main-main Umar itu. Ada apa-apa menyelisihi Rasul, ya, hal-hal yang tidak bertentangan, beliau itu sering minta izin sama Nabi supaya memenggal lehernya orang-orang yang menyimpang itu, terutama orang-orang munafik. Ya, da'ni ya Rasulullah adribu unuqah. Sering kita dengar kalimat itu dari Umar. Biarkan aku ya Rasulullah supaya aku penggal lehernya orang ini. Umar tidak main-main beliau. Tapi bersamaan dengan itu, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, subhanallah, suami yang begitu lembut kepada istrinya. Di samping ketegasan beliau, Umar itu, ya, diriwayatkan dari beliau bahwa beliau kalau istrinya lagi marah, Umar bin Khattab dia mendengarkan istrinya sampai selesai. Ya. Kalau kita kan tidak begitu, Pak. Oh, kita rasanya juga mau balas langsung, ya kan? Begitulah kita itu. Ya. Tapi Umar, coba lihat, ini tauladan luar biasa ya. Kita sering tidak sabar kadang. Ya. Kita sering tidak sabar kadang. Subhanallah. Nah, pernah disebutkan beliau radhiyallahu taala anhu pernah memuji istrinya. Ya. Kata beliau,
radhiyallahu taala anhu, innaha tabbakhatun li ta'ami, khubbazatun li khubzi, ghassalatun li thiyabi, murdi'atun li waladi, wa laysa dhalika kullu biwajibin 'alaiha wa yaskunu qalbi biha 'anil haram. Iya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam riwayat yang sahih dari beliau, sesungguhnya istriku itu, beliau puji istrinya, subhanallah. Sesungguhnya istriku itu adalah seorang yang menjadi juru masak untuk makananku. Dia yang menyiapkan makananku. Dia yang membikinkan roti untukku. Dia pula yang mencucikan pakaianku dan menyusui anak-anakku. Padahal semua itu tidak wajib baginya, kata beliau. Dan hatiku menjadi tenang ketika berada di sisinya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Allahu Akbar. Coba para hadirin al-ikhwah wal akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pujian beliau kepada istrinya. Nah, dan beliau akui itu. Ya. Ini luar biasa nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memuji istrinya itu. Nah, dan kita sebagai suami tahu tanggung jawab kita apa? Memberi nafkah, ya. Itu sudah ditahu semua orang, ya kan? Memberi makanan, memberikan pakaian, kebutuhan istrinya, ya, sesuai dengan kemampuannya. Nah, karena itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan sebagai hak seorang istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya. Ketika Rasulullah ditanya dalam hadis yang sahih dari beliau, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi?" Ya Rasul, apa kiranya hak seorang istri terhadap suaminya yang wajib dijalankan oleh suaminya? Maka Rasulullah menyatakan, an tut'imaha idza ta'imta wa an taqsuha idza tasaita. Kau berikan makanan kepada istrimu ketika kau makan, dan kau berikan pakaian kepada dia ketika kau berpakaian. Artinya kau penuhi nafkah dia sebagai seorang istri, keperluan dan kebutuhan hidupnya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, apa yang lebih penting daripada itu? Apa yang lebih urgent daripada itu? Mengajarkan kepada istri perkara agama, memotivasi dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang banyak dilalaikan oleh manusia. Ini yang banyak dilalaikan oleh para suami. Nah, ini para akhwat dan ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sudah, itu istri, itu suami. Sekarang untuk istri. Berkaitan dengan istri, ya, maka seorang istri sebagaimana yang tadi sudah kita singgung, istri wajib taat sama suaminya. Jangan pernah menyakiti perasaan suami. Ya. Jangan pernah kau membuat dia murka kepadamu, marah kepadamu. Ingat hadis yang tadi kita bacakan di awal. Apa kata Nabi? Unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruki. Perhatikan posisi kamu di hadapan suamimu, wahai para istri. Karena suamimu bisa jadi surga bagi kamu atau neraka bagi kamu. Betapa besar haknya suami itu. Betapa tinggi haknya seorang suami itu. Sampai-sampai, ya, Rasulullah menyebutkan yang namanya sujud itu kan hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Walaupun tidak ada niat mengagungkan, tapi sujud kepada orang lain hukumnya haram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda
li zawjiha. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka pasti aku perintahkan istri sujud kepada suaminya, karena begitu besar hak suami yang harus dijalankan oleh istrinya. Ini para akhwat dan para ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka senangkan hati suamimu, bahagiakan hati suamimu. Istri yang terbaik manakala dia pandai menyenangkan hati suaminya, manakala dia pandai membahagiakan hati suaminya. Suaminya melihat dia bahagia dengan sekedar melihat dia. Ya, suami memperhatikan tindak tanduknya, akhlak dan tingkah lakunya, betapa tentram hati suami ketika melihat hal tersebut. Inilah istri yang terbaik. Rasul sendiri yang sebut ketika ditanya, ayyun nisa'i khairun ya Rasulullah, siapa istri yang terbaik itu ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, allati tasurruhu idza nadhar wa tuti'uhu idza amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Istri yang terbaik adalah istri yang tatkala suaminya memandang kepadanya, suaminya bahagia dengan sekedar itu, sekedar memandang saja. Iya. Istri yang terbaik itu adalah istri yang taat terhadap perintah suaminya dan tak mau menyelisihi suaminya, baik dalam harta atau dalam perkara-perkara yang tak disuka oleh suaminya. Itulah istri yang terbaik. Ini para akhwat dan ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang kami ingatkan yang terakhir di sini berkaitan dengan pembahasan ini, ya, seorang istri ketika dia sadar bahwa suaminya akan menjadi surga baginya atau bahkan bisa menjadi neraka baginya, maka hendaknya kalian wahai para istri punya sifat penyayang dan pandai mencari keridhaan suami. Jangan anggap remeh perkara ini. Ada sebagian orang, belakangan aja itu, nanti ajalah itu. Ya. Tidak, ini bukan perkara, ini menentukan surgamu atau nerakamu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan surga dan neraka. Fara'aitun nara, aku lihat neraka, kata Nabi, fa idza aktsara ahliha an-nisa. Maka tiba-tiba aku melihat, aku menyaksikan kebanyakan penghuninya dari kalangan para wanita. Rasul ditanya, kenapa ya Rasulullah? Apakah mereka kufur kepada Allah? Lah, bukan karena itu, kata Nabi. Tapi mereka kufur kepada suami-suami mereka. Ya. Jikalau suaminya berbuat baik kepada dia dalam 1 tahun, tapi begitu suaminya berbuat kesalahan 1 kali aja, langsung dia bilang, kamu tidak pernah punya kebaikan walaupun 1 kali. Coba, betapa kufurnya istri yang begitu. Hanya gara-gara 1 kesalahan. Ini jangan sampai jadi seperti ini. Iya. Ini para akhwat dan ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Coba dengarkan satu hadis. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi, nisa'ukum min ahlil jannah. Istri kalian yang bakalan menjadi calon penghuni surga. Al-wadud, al-walud, al-aud. Itu sifatnya. Al-walud adalah wanita istri yang subur. Iya, banyak melahirkan anak. Al-wadud, wanita atau istri yang penyayang. Al-a'ud, istri yang pandai kembali. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh Nabi. Al-a'ud ala zawjiha, dia pandai kembali kepada istrinya. Allati idza ghadiba, istri yang apabila suaminya marah, ja'at, maka dia langsung kembali kepada suaminya.
hatta tada'a yadaha fi yadi zawjiha, lalu dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya, wa taqul, dan dia pun berkata kepada suaminya, la aduqu ghamdan hatta tarda, aku tak bisa memejamkan mata ini sampai kau ridho wahai suamiku kepada diriku. Subhanallah. Pernah enggak dibikin istrinya begini, Pak? Nah, pernah enggak istri datang tiba-tiba begitu kan, langsung mengucapkan kalimat begitu? Betapa bahagianya hati suami itu. Iya. Pernah enggak ibu-ibu begitu itu? Belum. Nah. Subhanallah. Ini Nabi SAW sebutkan begini. Iya. Betapa mulianya seorang wanita yang penuh kesadaran akan hal ini. Dan ini jamaah sekalian tidak akan bisa terlaksana manakala dia masih punya sifat ego. Iya. Dia kalau masih punya sifat ego, tidak akan pernah memiliki sifat yang seperti ini. Tapi kalau yang dia perhatikan surga dan nerakanya itu ada pada suaminya, dia renungkan itu baik-baik, maka dia akan mampu menjalankan hal yang semacam ini. Iya, para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tadi jamnya sudah 5.30 Pak ya. Baik. Waktunya sudah habis ya. Sudah jam 5:30 ya, walaupun masih ada beberapa hal yang tapi mungkin kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Kalau ada pertanyaan dari ibu-ibu, dari ummahat, bisa ditulis, bisa disampaikan kepada kami, insyaallah taala, sebelum kita tutup kajian kita. Kalau ada pertanyaan. Baik, tidak ada pertanyaan? Dari bapak-bapak, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, ya kita cukupkan aja. Nah, ya jazakumullah khairan atas kesempatan yang diberikan. Jazakumullahu khairan atas perhatian. Dan kita tutup kajian kita insyaallah taala pada pertemuan kita di sore hari ini. Ya, tentu dengan banyak-banyak memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan diri kita, pasangan hidup kita ya, menjadi pasangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi rumah tangga kita, rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu menjadi tujuan dan dasar dari adanya dan terbentuknya rumah tangga. Ya, dihiasi dengan sakinah, ketenangan, kedamaian, ketentraman, mawaddah, ada rasa cinta di situ, warahmah, dan juga ada kasih sayang di situ. Nah, ini baru ada pertanyaannya.
Padahal sudah mau kita tutup tadi. Ustadz, bagaimana kalau misalnya suami qadarullah berbeda pemahaman dengan kita? Apakah boleh mematuhinya? Ini pertanyaannya global ini, umum. Beda apa dulu ini? Ya. Beda dalam masalah fikih kah? Atau akidahnya kah? Ya kan? Nah, ini perlu dilihat ini. Ya. Perlu dilihat yang seperti ini. Nah, kalau maksudnya ya beda ya, dalam masalah akidahnya, ya, dia pemahamannya sunnah, ya, sementara suaminya misalnya sufi misalnya. Nah, ini repot ini Pak, repot memang ini. Nah, sementara suaminya adalah pemimpin, ya kan? Nah, ya hanya saja dalam hal yang seperti ini, ketika Allah takdirkan dia mendapatkan pasangan seperti itu, ya dia berusaha untuk mendakwahi suaminya, ya dia berusaha untuk meluruskan suaminya, memberikan kepada suaminya hal-hal yang bisa membuat dia sadar, ya, dan berakidah dengan akidah yang lurus, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya tentunya kalau dia tidak bisa langsung menasehatinya, maka dia bisa ajak suaminya ikut pengajian, dia pelan-pelan, dia sabar sambil dia doakan. Semoga ya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuk kepada suaminya. Sabar akan hal tersebut. Ya, selama suamimu ya masih menunaikan tanggung jawabnya, ya, kemudian suamimu tersebut ya dia melaksanakan ibadah sholatnya, nah cuman akidahnya yang menyimpang, ya tetap diluruskan, harus diluruskan, ya harus diluruskan, dan dia tidak boleh ikut pemahaman suaminya yang menyimpang, itu tidak boleh. Karena tadi sudah kita berikan batasan bahwa istri taat sama suami selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Nah, kalau suaminya misalnya perintahkan dia untuk ikut-ikutan melakukan perkara-perkara bid'ah, kesyirikan, bahkan tidak boleh dia taat, tidak boleh. Ya, innamat ta'atu fil ma'ruf, kata Nabi. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf saja. La ta'ata li ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kalau dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia lihat batasan-batasan seperti ini, ya, ketika ada kemungkinan dan bisa dia pertahankan rumah tangganya di dalam kebaikan, dan dia bisa ajak suaminya untuk hal tersebut, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala justru memberikan pahala untuk dia, ya, dan dengan hal tersebut dia juga mendapatkan keutamaan. Tapi kalau misalnya perbedaan di sini dalam pemahaman dalam masalah fikih misalnya, ya, dalam masalah fikih, dalam masalah ijtihadiyah, perkara-perkara ijtihadiyah, ya. Nah, sebenarnya kalau dalam masalah-masalah fikih yang itu merupakan pembahasan yang luas di kalangan para ulama, ya, seorang suami yang bijak, ya, dia memberikan kebebasan akan hal tersebut untuk memilih pendapat. Terlebih kalau misalnya istrinya juga pernah belajar akan hal tersebut, ya, dia pernah belajar akan hal tersebut, ya silahkan dia pilih pendapatnya, itu tidak ada masalah. Dia berikan keluasan sebagaimana ulama memberikan keluasan di dalam hal tersebut. Berbeda kalau misalnya suami memerintahkan ini misalnya, ya, terhadap perkara-perkara furu', ya, hal-hal yang sifatnya, ya, di situ kita bisa berbeda pendapat di situ. Ya, hal-hal yang memang wajar hal itu terjadi, para ulama juga, ya, menyebutkan hal tersebut, ya, maka dalam hal ini tentu saja ketaatan kepada suami lebih didahulukan, karena taat kepada suami hukumnya wajib. Nah, itu kalau berkaitan dengan masalah-masalah furu'iyah, hal-hal yang bersifat cabang, permasalahan-permasalahan fikih, ya, yang memang di situ tidak terjadi khilaf, terjadi perbedaan pendapat. Nah, ini kan pertanyaannya umum seperti ini. Nah, maka dirinci seperti itu tadi. Jadi kalau perbedaan-perbedaan yang bisa ditolerir, ya, maka yang seperti ini, kalau memang suaminya perintahkan, maka dia harus patuh dengan suaminya. Nah, karena ketaatan kepada suami itu adalah hal yang wajib bagi sang istri. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ya.
Mungkin ini dari pertanyaan yang bisa kami jawab. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.